Baiklah, terima kasih atas kehadirannya. Pertama-tama saya mengucapkan semoga kita tetap dalam keadaan sehat dan dapat beraktivitas dengan baik ya di masa pandemi pada saat ini. Nah, untuk materi kita hari ini yang akan kita bahas adalah studi kasus mengenai penelitian di bidang machine learning ya. Nah, sebelumnya di pertemuan yang lalu di materi yang kelima kita sudah mendiskusikan tentang hipotesis penelitian. Nah, di sana sudah disampaikan bagaimana model penelitian kuantitatif menggunakan metode survei ya, dengan cara memberikan kuesioner, kemudian kuesioner itu diolah menggunakan metode statistik, bagaimana mencari nilai mean-nya, kemudian mencari nilai standar deviasinya, dan menghitung ya apakah hipotesis yang diajukan itu diterima atau ditolak. Nah, pada pertemuan kita hari ini ya, ini pendekatannya atau metodenya agak berbeda ya. Jadi kita tidak menggunakan teknik pengumpulan data menggunakan kuesioner ya, tapi kita mendapatkan data dan itu dari sumber atau pengumpulan datanya dilakukan menggunakan data sekunder, jadi datanya sudah ada. Ya, kalau kita yang kemarin kita melakukan pengumpulan data secara primer, karena datanya harus diambil dulu ya menggunakan kuesioner. Nah, capaian pembelajaran yang pertama, mahasiswa memahami model penelitian di bidang machine learning. Yang kedua, mahasiswa mampu membuat rumusan masalah dan hipotesis penelitian. Kemudian yang ketiga, mahasiswa mampu menyelesaikan masalah penelitian menggunakan algoritma machine learning. Sebentar. Baik, jadi materi kita pertama pengantar machine learning. Jadi ini mungkin bisa cepat karena tentu Anda sudah pernah mempelajari ini ya. Kemudian dua pendekatan di dalam machine learning yaitu supervised dan unsupervised. Jadi ini dua pendekatan yang umum. Jadi pembelajaran yang disupervisi artinya dikontrol, kemudian pembelajaran yang unsupervised yang tidak dikontrol ya. Jadi di sini mesin diberikan tugas untuk menentukan sendiri ya bagaimana mempelajari pola yang diberikan. Lalu yang ketiga rumusan masalah dan hipotesis penelitian, dan yang keempat kasus penelitian machine learning. Nah, ini kita gunakan dua pendekatan. Yang pertama pendekatan supervised itu kasusnya adalah prediksi atau klasifikasi. Kemudian yang unsupervised kasusnya adalah clustering. Baik, ini pengertian dari machine learning. Jadi machine learning atau disingkat ML ya. Ini merupakan subarea dari ilmu komputer yang memberikan komputer wawasan ya dan mampu untuk belajar ya tanpa diprogram secara eksplisit. Jadi secara sederhananya machine learning adalah komputer belajar tanpa diprogram secara eksplisit. Ini adalah definisi dari machine learning. Nah, kita lihat ini ya,
perkembangan machine learning, ya. Jadi mulai booming itu saat ini. Jadi mulai dari artificial intelligence, ya. Nah ini kalau kita lihat perkembangannya sampai dari tahun 1950-an, ya, sampai ke 1980-an. Nah, kemudian, ya, jadi bidang artificial intelligence ini, ya, bidang kecerdasan buatan, ya, ini mengalami perkembangan. Jadi mulai berkembang di era 80-an, ya. Nah ini kemudian tentu juga diiringi dengan perkembangan teknologi komputer, sehingga bidang ilmu artificial intelligence ini itu dirubah, ya, namanya menjadi bidang ilmu machine learning. Nah ini mulainya di tahun 80-an sampai dengan 2010. Ya. Nah itu mulai berkembang bidang ilmu machine learning. Nah di tahun 2010-an sampai sekarang ini, ya, bidang ilmu machine learning ini mengalami perkembangan, ya, seiring dengan teknologi cloud yang sudah banyak digunakan, ya, dan beberapa server cloud itu menggunakan GPU, ya, graphical processing unit, sehingga proses komputasi itu menjadi lebih cepat dibandingkan ketika kita menggunakan on-premise, ya, atau komputer yang lokal. Nah, era deep learning itu adalah memberikan tugas kepada komputer untuk melakukan komputasi, ya, dengan data pembelajaran yang sangat banyak, ya. Nah, nanti komputer akan menemukan pola dari data yang diberikan. Nah, berdasarkan pola yang sudah dihasilkan oleh komputer, nanti kita bisa melakukan pengujian, ya, dengan data yang lain, ya. Nah, kalau data yang diuji itu mempunyai kedekatan dengan data yang sudah dipelajari, maka hasilnya akan memberikan hasil yang baik, ya, atau hasil yang diharapkan. Nah, misalnya kalau data yang diberikan atau data yang diuji itu tidak sama, misalnya dengan atau tidak mendekati dengan data yang sudah dipelajari, ya, kita bisa menambahkan lagi, ya. Nah, jadi era deep learning itu adalah ini, ya, komputasi yang dilakukan menggunakan prosesor dengan GPU, ya, yang bisa mengkomputasi dengan data yang sangat banyak. Nah ini adalah diagram apanya, ya, blok diagramnya. Jadi kita melihat, ya, bidang ilmu machine learning itu, ya, masuk dalam bidang ilmu secara umum, masuk dalam bidang ilmu artificial intelligence. Ya, jadi ini definisinya. Ya, artificial intelligence, kemudian machine learning dan deep learning. Nah ini adalah pendekatan tradisional, ya. Ketika kita menggunakan artificial intelligence, kita menggunakan rule base, ya. Ini beberapa rule yang kita tetapkan, misalnya seperti ini. Nah ini adalah pola atau fitur yang kita berikan. Kemudian dari fitur yang kita berikan dibuatkan rule-nya. Jika F1 yes misalnya, dan F2 kurang dari 2, maka apa hasilnya. Nah, tentu rule ini itu berdasarkan fitur yang diberikan atau fitur yang diinputkan. Ya, jadi ini F1, ya, ini adalah fitur yang diberikan di sini. F2 juga begitu. Nah nanti hasilnya adalah seperti ini. Jadi dari aturan-aturan yang ditetapkan, ya, kan nanti akan muncul hasilnya. Nah ini adalah pendekatan tradisional, ya, menggunakan artificial intelligence. Nah dalam machine learning, ya, fitur yang diberikan, kemudian dalam proses kita tidak menggunakan lagi aturan, tapi
diberikan model pembelajaran. Jadi komputer diberikan algoritma, kemudian diinstruksikan bahwa komputer ini harus belajar atau mengkomputasi fitur yang diberikan berdasarkan algoritma tersebut. Nah, sehingga nanti ya ketika kita melakukan komputasi, maka akan muncul pola-pola ya, pola-pola yang bisa kita representasikan menjadi hasil. Dalam supervised learning ya, hasilnya ini itu sudah kita duga di awal atau kita hipotesiskan dulu. Ya, jadi kita buat kelasnya dulu ya. Kalau misalnya kelas dari hasilnya misalnya ada 4, yaitu kelasnya misalnya ini ada dog, cat, bird, dan fish ya. Nah ini kalau di dalam supervised learning ini kita tetapkan dulu. Ya. Jadi kalau misalnya secara gampang begini misalnya kita simbolkan saja. Misalnya kalau 1 hasilnya berarti dog. Kemudian kalau 2 hasilnya cat misalnya. Kalau 3 bird ya. Kemudian kalau 4 fish gitu. Ya. Nah ini kalau yang supervised. Tapi kalau yang unsupervised kita biarkan ini ya, artinya hasilnya tidak kita buat dulu atau kita tidak lakukan hipotesis terlebih dahulu. Jadi kita biarkan saja mesin menentukan yang mana yang dog, yang mana yang cat, yang mana yang bird, yang mana yang fish. Ya. Jadi nanti kita cuma menetapkan di dalam unsupervised misalnya berapa kelompok yang mau kita perlukan. Jadi misalnya kita perlu data yang masuk dari atau fitur yang kita berikan ini itu membentuk 4 kelompok. Ya, kita cuma tetapkan saja 4 kelompok. Ya. Tapi kita tidak mengkelaskan terlebih dahulu ya. Misalnya kalau 1 itu dia masuk dalam kelompok atau kita tetapkan kelasnya misalnya kalau 1 dog ya, kalau 2 cat dan sampai seterusnya. Nah itu perbedaan yang mendasar dari unsupervised dan supervised. Ini adalah manfaat dari machine learning. Oh ya, sebelumnya saya kembali ke sini. Nah, bedanya dengan deep learning, ya. Ada yang tahu apa bedanya antara machine learning dengan deep learning? Jadi kan ini ada deep learning ini adalah bagian dari machine learning. Sementara machine learning adalah bagian dari artificial intelligence. Yang booming sekarang ini kan deep learning. Jadi kalau kita lihat deep learning ini booming sekarang. Nah, ada yang tahu enggak apa bedanya model machine learning ini ya dengan deep learning? Gimana tuh WA-nya bunyi? Oke, silakan kalau ada yang tahu bedanya. Oke, kalau gitu kita apa saja nanti ya. Nanti saja kita bahas. Nah, ini adalah manfaat dari machine learning. Pertama, menyederhanakan permasalahan. Jadi, kalau menggunakan pendekatan tradisional ya di dalam ilmu artificial intelligence kita menggunakan berbagai role. Oh, ya, silakan Widya. Ada yang raise hand ini. Widya, silakan. Ada yang mau disampaikan? Halo? Ada Widya tadi. Widya Ningsih raise hand. Ada apa? Ada Widyanya di sini ada.
Baik, kita lanjutkan. Ada 3 manfaat machine learning. Pertama, menyederhanakan permasalahan. Ada 2 pendekatan ya di dalam bidang ilmu artificial intelligence. Pertama, pendekatan secara tradisional menggunakan berbagai macam rule. Yang kedua, pendekatan menggunakan machine learning. Ini menggunakan beberapa baris kode, kemudian dapat diterapkan dengan pada problem yang lain. Nah, kemudian manfaat yang kedua, machine learning mampu beradaptasi dengan data baru, sedangkan yang tradisional, pendekatan yang tradisional ini mengharuskan merubah banyak rule. Ya. Kemudian yang ketiga, jadi manfaat yang ketiga adalah mendapatkan wawasan tentang masalah kompleks dan data dalam jumlah yang besar. Ini adalah 3 manfaat dari machine learning. Nah, ini adalah model di machine learning, ada supervised, ada semi supervised, kemudian ada unsupervised. Nah, yang supervised learning ini kita mengajarkan model dan melatihnya dengan beberapa data dari dataset yang berlabel. Jadi di awal kita sudah tetapkan kelasnya ya di dalam supervised learning ini. Nah, ini adalah diagramnya. Ya, data inputnya, ya. Kemudian data input diberikan ke algoritma machine learning, kemudian menjadi data output. Ya, jadi kalau kita lihat di sini data inputnya tersedia, kemudian data outputnya juga tersedia. Artinya di dalam data output sebenarnya kita sudah melakukan pendugaan di awal, ya, model outputnya seperti apa, ya, dengan memberikan kelas dari outputnya. Nah, ini yang saya maksudkan ya, supervised learning. Jadi kalau kita lihat ini adalah dataset dengan label ya, di mana labelnya kita ini ya, nama kelasnya ini ya. Jadi ini adalah dataset, kemudian ada labelnya. Nah, ini kita sudah duga dulu ya. Jadi kita sudah lakukan pendugaan di sini. Nah, ini adalah beberapa data ya. Jadi ada datanya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 10 data. Kemudian fiturnya itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ya, ada 10 fiturnya. Nah, ini fitur ini yang kita masukkan ke dalam algoritma machine learning. Nah, ya, kemudian dari data yang akan kita berikan, kita sudah beri label terlebih dahulu. Nah, di supervise kita harus tetapkan seperti ini. Jadi kalau data pertama ya itu ada kelasnya. Jadi kita sudah tetapkan kelasnya. Ya. Jadi data kedua juga sudah ada kelasnya. Kemudian juga begitu data ketiga. Di masing-masing ya dari data yang ada ini kita sudah tetapkan. Nah, nanti ketika dilakukan pengujian, ya, ketika kita lakukan pengujian, kita misalnya punya data yang lain, ya, yang belum ada kelasnya, ya, misalnya ada 10 fitur. Nah, nanti data yang mau diuji itu masuk kelas mana? Ya, nah itu yang ketika kita melakukan pengujian. Tapi ketika kita melakukan pembelajaran, ya, fitur ini, data ini, itu sudah kita beri label terlebih dahulu. Jadi dia masuk ke kelas mana. Gitu. Nah itu yang esensi dari supervised learning. Ya. Ya ini penjelasannya. Jadi ini data historis, ya, pasien kanker yang terdiri dari beberapa komponen. Komponennya ini ya fiturnya. Nah kalau kita lihat, ya
data ini adalah data sekunder. Jadi data ini sudah kita peroleh dari sumber data, misalnya dari rumah sakit kah, ya, atau dari misalnya relawan kanker kah, misalnya begitu ya. Jadi kita tidak melakukan pengumpulan data. Jadi ini sudah ada datanya. Jadi ini bentuk data sekunder. Nah, ini adalah kelas ya. Jadi kelas dari datanya. Jadi kelasnya ini ada 2 ya. Apakah itu kanker jinak, apakah itu kanker ganas misalnya ya. Nah, jadi kita tetapkan ya ketika kita mau melakukan pembelajaran, kalau ini datanya misalnya, ini rangkaian datanya, maka ini masuk kanker, jenis kanker jinak misalnya. Kemudian kalau yang nomor 3, kalau ini datanya, nah ini masuk dalam kanker ganas misalnya ya. Seperti ini juga misalnya ya. Data yang ke-6 ini masuk kanker ganas, walaupun di bagian ini ya itu nilainya tidak ada. Oke, nah kita akan mengajarkan model ya, model machine learning menggunakan data yang berlabel. Nah, supervise itu biasanya digunakan untuk melakukan klasifikasi atau melakukan prediksi. Ya. Misalnya memprediksi harga mobil berdasarkan fitur prediktor. Prediksi kita sebut juga sebagai regresi. Jadi kita bisa melakukan ramalan ya dari satu variabel independen terhadap variabel dari variabel independen terhadap variabel dependennya. Jadi misalnya seperti ini, misalnya memprediksi harga mobil berdasarkan fitur prediktornya atau variabel independennya. Jadi misalnya variabel independennya adalah jarak tempuh, kemudian usia, kemudian merek dan sebagainya. Nah, variabel dependennya adalah harga mobil. Jadi harga mobil itu tergantung dari jarak tempuh, usia dan merek. Ya. Nah, untuk melatih sistem menggunakan teknik pembelajaran supervise ini, ya, kita harus mempunyai banyak data dari mobil. Nah, kalau kita lihat ini data setnya ya, yang digunakan untuk pembelajaran, ya, ada macam-macam data di sini ya. Jadi ada macam-macam data ya yang kita gunakan ya untuk mempelajari pola dari data tersebut. Ya, jadi kalau kita melakukan klasifikasi, kita membedakan mana kelas A, mana kelas B. Ya, kalau kita melakukan prediksi, kita melihat sejauh mana ya kedekatan dari data. Ya, kita mau melihat kedekatan dari data tersebut. Semakin dekat berarti data dengan nilai prediksi, maka kita anggap ya akurasi dari prediksi itu berhasil. Oke, nah ini kita melakukan tugas klasifikasi. Ya, jadi kita melakukan proses memprediksi label, ya, memprediksi apakah data yang akan kita uji itu masuk dalam kelas yang sudah kita tetapkan. Jadi misalnya begini ya, kalau kita lihat ada kelasnya yang jinak, yang ganas ya. Nah, nanti kalau data uji yang akan kita tes, ya, itu masuk ke klaster, masuk ke kelompok mana? Apakah masuk ke kelompok jinak atau masuk ke kelompok ganas? Nah, kalau yang regresi, jadi kalau yang klasifikasi ini datanya diskrit. Kalau yang regresi, ya, kita bisa gunakan untuk data continue. Jadi ini data continue seperti ini. Jadi kalau kita mau memprediksi harga mobil ya, berdasarkan beberapa fitur, yaitu misalnya mesin, ya, silinder, kemudian konsumsi bahan bakar, kemudian emisi CO2-nya. Nah, kalau kita lihat ini adalah beberapa data, ini seperti mesinnya itu menggunakan data continue ya.
konsumsi bahan bakar juga menggunakan data kontinu. Ini adalah beberapa algoritma supervised learning. Pertama kan nearest neighbor, kemudian linear regression, logistic regression, kemudian SVM, decision trees, dan random forest. Ya, decision trees ini sepertinya mirip dengan rule based tadi ya. Jadi punya aturan if then else ya. Lalu yang terakhir adalah neural network. Nah, yang unsupervised ya, algoritmanya ya. Jadi algoritmanya itu digunakan untuk menarik kesimpulan pada data yang tidak berlabel. Jadi algoritma digunakan untuk menarik kesimpulan pada data yang tidak berlabel. Artinya tidak ada label atau kelas yang ditetapkan. Jadi kalau kita lihat ini ya, blok diagramnya, data inputnya sudah tersedia, tapi data outputnya tidak. Jadi tidak ada kelasnya di sini. Nah, seperti ini misalnya, ya. Jadi data ini tidak ada labelnya. Beda dengan yang supervised. Kalau kita lihat ini ada beberapa fitur, 12 data ya, fiturnya 1, 2, 3. Ada 9 fitur ya, tapi tidak ada kelasnya. Nah, jadi nanti algoritma machine learning itu akan mencari ya kelompok dari setiap data. Jadi apakah data pertama ini sama kelompoknya dengan data 2, kita belum tahu ya. Bisa saja nanti data pertama itu masuk misalnya sama kelompoknya dengan data keempat, kemudian sama dengan kelompok data kelima. Ya. Ya, ini misalnya data 1 ya. Ini setelah dilakukan pengelompokan misalnya gitu ya. Kemudian ini data 2 ya, dan 2-nya di sini. Kelompok 2. Ini 3 misalnya. Misalnya kalau kita membentuk menjadi 4 kelompok. Nah, tipe di unsupervised learning adalah cluster. Ini adalah beberapa contoh implementasinya. Misalnya penipuan, mendeteksi penipuan ya, pada kartu kredit. Nah, kalau kita mendeteksi berarti kita melakukan klasifikasi ya. Ini kita kombinasikan tentunya dengan supervised learning, berarti ada klasifikasi di sana. Jadi datanya dilihat dulu, polanya misalnya, ya diperoleh mana yang fraud, mana yang tidak, ya. Setelah dideteksi mana yang fraud, kemudian yang fraud ini baru diklasifikasi, apakah betul-betul fraud atau tidak, misalnya. Ya. Nah, di dalam unsupervised learning, ya. Kita tugasnya adalah melakukan clustering, jadi melakukan pengelompokan. Nah, teknik yang digunakan ini adalah bagaimana mengelompokkan data ya atau objek yang serupa. Jadi ini ya. Nih. Berarti kalau ini ada 3 klaster di sini. Klaster pertama, klaster kedua, dan klaster ketiga. Nah, pengelompokan dari klaster ini berdasarkan kedekatan dari setiap data. Nah, di dalam klaster kita akan menemukan struktur. Jadi kita akan menemukan struktur dari datanya, kemudian melakukan peringkasan, kemudian mendeteksi yang anomali. Nah, jadi misalnya misalnya nanti bisa saja ada data yang sendiri di sini. Nah, nanti kalau data sendiri ini anomali di sini, ada yang keliru di sini misalnya. Ya, jadi ketika dibentuk klaster misalnya, 3 ada data yang terpisah sendiri. Kemudian ketika kita tambahkan, misalnya kita membuat klasternya menjadi 4. Yang 2 ini tetap tidak masuk misalnya. Jadi yang misalnya ketika dibuat 4, misalnya yang di sini jadi data kelompok pertama, yang di sini jadi kelompok keempat misalnya. Tapi yang 2 ini tetap tidak termasuk, ini jadi anomali. Nah, ini perbandingan dari supervised dan unsupervised. Ya, tugas dari supervised adalah klasifikasi untuk data berlabel, kemudian regresi, melakukan prediksi, ya, kemudian memiliki metode evaluasi yang lebih banyak. Ya. Ada yang masih ingat metode evaluasi untuk supervised? Nah, coba kan sudah belajar apa kan? Belajar sistem cerdas kan? Apa metode evaluasi untuk supervised learning?
mungkin pernah dengar MSE ya, mean square error. Nah, ini adalah salah satu metode evaluasi di dalam supervised learning. Ya, jadi untuk mengukur akurasi baik atau tidak berdasarkan error yang dihasilkan. Jadi semakin kecil error berarti akurasinya semakin baik. Kemudian yang keempat, lingkungannya lebih terkontrol. Nah, kalau yang unsupervised, ini tugasnya adalah clustering, ya, kemudian memiliki sedikit metode evaluasi di dalam unsupervised, kemudian lingkungannya itu kurang terkontrol. Nah, lalu mana yang dipilih? Apakah supervised atau unsupervised? Ya, ini tergantung kebutuhan. Kalau kita mau melakukan klasifikasi atau melakukan prediksi, maka kita menggunakan supervised learning. Tapi kalau kita belum tahu ya label dari data ini, kita mau mencari data ini masuk kelompok mana, ya berarti kita menggunakan unsupervised. Nah, kita masuk ke dalam penelitiannya. Kalau tadi adalah pengantar dari machine learning ya. Sekarang masuk kepada bagaimana meneliti di bidang machine learning. Ini contoh misalnya. Prediksi emisi CO2 untuk uji kelulusan mobil dalam baku mutu emisi menggunakan regresi linear. Ya. Nah, ini memang sederhana regresi linear ya. Ini hanya contoh saja. Nah, ini adalah rumusan masalah. Apakah nilai emisi dapat diukur menggunakan metode regresi linear? Jadi ini rumusan masalahnya. Nah, tentu dari sini kita bisa buatkan tujuan penelitian atau hipotesisnya, ya, mengukur nilai emisi menggunakan metode regresi linear. Ya, jadi ini adalah tujuan dari penelitian. Ya, tentunya nanti ini ketika kita sudah dapatkan hasil pengukuran, ini kita tuliskan nanti dalam hasil pembahasan serta diulang lagi di dalam bagian kesimpulan. Ya. Misalnya berapa nilai emisinya yang dihasilkan. Ya. Nah, ini adalah pengantar regresi, ya. Jadi regresi adalah ilmu pengolahan ilmu dalam teknik dalam ilmu statistik ya. Jadi ini yang dilakukan atau yang digunakan untuk memprediksi dan mengukur nilai dari pengaruh satu variabel ya. Variabel itu bisa kita sebut sebagai variabel bebas atau independen terhadap variabel lain yang tidak bebas atau dependen. Nah, ini digunakan teknik regresi. Nah, uji regresi adalah melihat hubungan antara satu variabel bebas dengan satu variabel lebih variabel yang tidak bebas. Ya. Jadi mau melihat hubungan antara satu variabel bebas dengan satu atau lebih variabel tak bebas. Kalau variabel bebasnya satu, maka kita sebut sebagai regresi linear sederhana. Tapi kalau lebih dari satu, maka kita namakan regresi linear berganda. Ya. Nah, jadi kalau regresi linear sederhana ini, kalau Anda jadikan metode penelitian dalam skripsi, biasanya ini tak terima. Kenapa? Karena ini tadi. Karena variabel bebasnya hanya satu. Ya. Tapi kalau misalnya variabel bebasnya lebih dari satu, ya tentu menggunakan regresi linear berganda. Ini ada beberapa metode, misalnya seperti partial least square ya. Jadi PLS. Nah, PLS itu cukup bagus juga metodenya untuk melakukan prediksi. Ya, dan di bahasa pemrograman Python itu sudah ada ininya, sudah ada fungsi. Ya. Nah, jadi kalau misalnya nanti, oh ya silakan Nick, ada yang mau ditanyakan silakan. Pak, maaf Pak, variabel bebas tuh contohnya gimana Pak? Oke, variabel bebas itu contohnya ini. Ini variabel bebas. Jadi ukuran mesin, silindernya, kemudian konsumsi bahan bakarnya, emisi atau gas buangnya, ini kita sebut sebagai variabel bebas. Nah, variabel tidak bebasnya apa? Ya, variabel tidak bebasnya adalah harga dari mobil ini. Ya. Apa saja misalnya yang terkait dengan inilah, harga mobil ya. Harga mobil berarti tergantung dari 4 komponen ini. Apalagi misalnya? Selain harga mobil misalnya.
Ini kan kalau kita mau tahu harga mobil, misalnya tergantung dari 4 variabel ini. Selain harga mobil, apalagi misalnya mau kita cari? Yang bisa juga nanti itu tergantung dari 4 variabel ini. Ya, jadi ini kita sebut sebagai variabel bebas, ya. Nah, kalau sudah begini, biasanya ini tidak menggunakan lagi regresi linear sederhana, tapi sudah menggunakan regresi linear berganda. Jadi variabel bebasnya lebih dari 1. Oke, next ya. Kalau dalam mesin learning, kalau dalam yang unsupervised, ya inilah variabel bebasnya. Ya, ini kita sebut sebagai variabel terikatnya. Oke. Bisa dipahami, Nick, ya? Ya bisa Pak, makasih Pak. Nah, untuk regresi, ini banyak digunakan dalam perhitungan hasil akhir untuk penulisan karya ilmiah atau penelitian. Nah, hasil perhitungan dari uji regresi ini akan dimuat dalam kesimpulan. Nah, itu akan menentukan apakah penelitian yang dilakukan itu berhasil atau tidak. Analisis perhitungan pada uji regresi ini menyangkut beberapa perhitungan statistik seperti uji signifikansi, bisa menggunakan uji T, uji F, ANOVA, dan penentuan hipotesis. Nah, berdasarkan hasil dari pengujian regresi, jadi hasil dari uji regresi ini itu menjadi suatu persamaan regresi. Jadi persamaan ini nanti menjadi fungsi prediksi, ya. Apakah variabel bebas itu mempengaruhi variabel yang lainnya, ya, atau variabel bebas mempengaruhi variabel yang tidak bebas. Nah, ini kita lihat yang regresi linear sederhana. Di dalam regresi linear sederhana, ya, kita akan melihat hubungan sebab akibat antara variabel penyebab atau variabel independen terhadap variabel akibatnya atau variabel dependen, ya. Ini namanya beda-beda dibuat. Faktor penyebab X, prediktor, ya. Prediktor ini independen, kemudian variabel akibat Y disebut respon dependen, ya. Nah, metode ini juga digunakan untuk melakukan peramalan ataupun prediksi tentang karakteristik kualitas maupun kuantitas. Mungkin Anda tanya tadi, kok saya sepertinya komplain banyak kali istilahnya. Jadi memang materi ini itu saya ambil dari pembelajaran machine learning, ya, yang ada di di pembelajaran digital talent scouting, ya. Jadi ini materinya dari situ diambil tentang machine learning, ya. Cuma tidak semuanya, ya, hanya bagian penting yang kira-kira mendukung terhadap proses penelitian saja yang diambil. Nah, ini saya tadi agak bingung atau agak komplain, ya, banyak sekali istilah, padahal istilahnya mirip-mirip sebenarnya, ya. Faktor penyebab, prediktor, variabel independen, variabel bebas, akibat, respon, disebut juga variabel dependen. Oke, kita lihat ini contoh, ya, dari regresi, bagaimana memprediksi emisi CO2 untuk melihat uji kelulusan mobil dalam baku mutu emisi menggunakan regresi linear. Nah, kalau di sini berarti, ya, variabel CO2-nya ini menjadi variabel dependennya, ya.
Jadi independennya ada ukuran mesin, silinder, dan konsumsi bahan bakarnya. Nah, nanti variabel dependennya itu adalah gas buangnya atau emisi CO2-nya. Ya. Oke. Nah, ini adalah topologi dari regresi linear. Ada dua. Pertama, regresi linear sederhana, prediksi emisi CO2 dengan ukuran mesin. Jadi di sini kita menggunakan satu variabel independen, yaitu ukuran mesin saja. Kemudian variabel dependennya adalah emisi CO2-nya. Kemudian yang kedua, regresi linear berganda. Di sini kita menggunakan lebih dari satu variabel independen. Jadi kita mau melihat prediksi emisi CO2 berdasarkan ukuran mesin dan silindernya. Jadi ada dua variabel independen di sini. Bagaimana regresi linear bekerja? Kita melihat di sini ya, ada variabel dependen ya, dengan ini variabel independen ya, dengan variabel dependen ya. Kemudian kedua variabel ini direpresentasikan dalam bentuk koordinat kartesian, sumbu X untuk variabel independennya, sementara koordinat Y untuk variabel dependennya. Nah, lalu kita buat garis diagonal ya, yang memotong data ya daripada ini ya, data daripada masalah yang kita teliti. Jadi yang biru ini adalah data ya, hasil hubungan ya antara variabel independen dengan variabel dependen. Jadi garis diagonal ini memotong daripada sebaran data hubungan antara variabel independen dengan dependen. Nah, kalau kita lihat ya dari garis diagonal ini ya, titik temu nilai 2,4 ya, nilai 2,4 untuk variabel independennya, yaitu untuk fitur engine size ya. Kalau kita tarik garisnya, memotong garis diagonal ini, maka kita akan mendapatkan nilai dari variabel Y-nya, variabel dependennya itu senilai 214 ya. Jadi ini menjadi nilai aktual. Ini adalah nilai aktualnya. Ya. Nah, sementara kita akan melihat nanti ya, atau akan memprediksi ya, berapakah nilai dari emisinya ya berdasarkan data historis yang ada ya, dari data historis untuk nilai variabel independennya dan data historis untuk variabel dependennya. Nah, ini adalah representasi model regresi linear. Jadi kita representasikan dalam koordinat kartesian, sumbu X untuk variabel independen dan sumbu Y untuk variabel dependen. Nah, untuk mencari ini ya, nilai prediksi ya, data yang biru ini, ya, nilai prediksi ini kita peroleh dari rumus θ0 ditambah θ1 dikali dengan X1. Di mana θ0 ini adalah hasil perhitungan dari Y rata-rata atau nilai aktual rata-rata dikurang dengan nilai θ1 kemudian dikali dengan X rata-ratanya atau nilai data rata-ratanya. Ya. Jadi ya ini ya, jadi Y merupakan respon variabel yaitu hasil prediksi. Kemudian X merupakan ini ya, datanya ya, jadi prediktornya. Jadi ini prediktornya, ini yang hasil prediksinya, sementara ini adalah prediktornya atau data dari variabelnya. Nah, sekarang kita mau mencari model yang fit, jadi model yang cocok dari regresi linear ini. Jadi hubungan antara dua variabel ini. Nah, kita ambil contoh. Misalnya kita mempunyai nilai engine size ya sebesar 5,4. Jadi ini ya. Jadi ada nilainya 5,4 ya. Nah,
Kita lihat ya, X1-nya nilainya adalah 5,4. Ya. Kemudian ini keliru ya, ini harusnya 5,4 ya. Nah, kemudian kita mendapatkan nilai Y aktualnya itu adalah sebesar 250. Sementara hasil prediksinya ya, itu nilainya adalah 340. Nah, kalau kita bandingkan antara nilai aktual dengan nilai prediksi, maka akan terdapat selisih. Selisihnya sebesar negatif 90. Nah, ini kita sebut selisih ini sebagai nilai errornya. Jadi kesalahan di mana terjadi selisih antara nilai aktual dengan nilai prediksi. Jadi kalau kita lihat di sini ya, nilai aktualnya di sini tadi ya, ketika kita mempunyai data 5,4, kita mendapatkan nilai aktual untuk emisi itu sebesar 250. Sementara ketika kita prediksi menggunakan ini ya, kita dapat titik potong di garis diagonalnya, nilai prediksinya itu sebesar 340. Nah, ini terjadi selisih. Nah, selisih ini merupakan error yang terjadi ya antara hasil akurasi dengan prediksi. Nah, jadi kalau tadi kita dapat ya, kita lihat ini ya, 214 ini merupakan akurasi ya. Jadi ini adalah nilai akurasinya ya. Nilai akurasi dari model ini. Jadi kalau kita lihat ini ya dari nilai variabel independennya sebesar 2,4, kita mendapatkan nilai akurasinya sebesar 214 ya. Nanti kita akan melihat apakah hasil prediksi ya, hasil prediksinya mempunyai selisih yang cukup jauh tak dengan hasil akurasinya ini ya. Kalau di kasus yang kita ini kita mempunyai error yang cukup jauh, jadi sebesar negatif 90 ya. Lalu untuk mendapatkan nilai rata-rata dari error ya, itu bisa kita hitung menggunakan rumus ini ya, 1/n dikali dengan sigma I1 sampai dengan N ya, di mana ini adalah hasil kalkulasi dari nilai aktual yang ke I dikurang dengan nilai prediksi yang ke I dikuadratkan. Nah, ini kita lihat ininya tadi ya, data yang sebelumnya. Jadi data yang sebelumnya kan yang mau kita cari adalah data yang ke-9 tadi di sini. Ini di sini nilainya 2,4. Ini adalah X ya, X ke 1 sampai dengan X ke N. Kemudian ini adalah Y ke 1 sampai dengan Y ke N. Nah, ini adalah Y aktual. Jadi ini Y aktual tadi. Jadi untuk mendapatkan ini ya, untuk mendapatkan nilai Y aktualnya kita sudah punya nilai dari ininya ya, dari variabel atau dari fitur emisi CO2. Nah, kita estimasi parameter yang akan digunakan. Ya, kita mau menghitung Y hasil prediksi. Kemudian ini kita masukkan nilainya ya. Nilai theta 1 itu kita peroleh dari sigma I sampai dengan S ya. Itu adalah hasil dari X ke I dikurang X rata-rata, jadi X ke I, 1 ini X pertama, kemudian ini dicari rata-rata dulu ya, rata-ratanya. Oke ya. Nah, kemudian Y ke I berarti ini, Y1, Y sampai dengan Y ke N, dibagi dengan Y rata-rata. Ini juga sama, berarti sigmanya dibagi dengan N. Nah ya, kemudian ini dibagi dengan sigma I sampai dengan S, sama dengan 1 ya. Ini dikali dengan X ke I, dikurang X rata-rata dikuadratkan. Nah, ini kita dapat nilai untuk parameter theta 1. Sementara theta 0 itu adalah Y rata-rata dikurang dengan theta 1 dikali dengan X rata-rata. Sehingga kita bisa dapat ya, X
rata-ratanya nilainya adalah 3,34, sementara Y rata-ratanya kita peroleh 256 ya. Ini dibagi 9 ya, karena datanya dimulai dari indeks ke 0 ya. Jadi ada 9 data. Oke, masih ini. Ya, kita dapat nilai rata-ratanya. Kemudian kita substitusikan nilai ini ke dalam persamaan untuk mendapatkan nilai θ 1. Ya. Data pertama itu adalah 2,0 dikurang dengan 3,34 ya. Kemudian data kedua dikurang dengan dikalikan dengan Y ke Y pertama ya, dikurang dengan rata-ratanya, kemudian ditambahkan dengan data X kedua dikurang dengan rata-rata X dan begitu seterusnya. Kemudian ini dibagi ya. Nah, setelah θ satunya kita peroleh hasilnya, jadi kita peroleh hasil θ satunya, ini ya 39. Ini kita substitusi ke dalam persamaan untuk mencari θ nolnya. Kita dapat θ nolnya adalah ini ya dari rumus ini. Kita hitung berarti Y rata-ratanya 256. Kemudian dikurang dengan θ 1 kita dapat 39. 39 dikali dengan X rata-rata yaitu 3,34. Sehingga kita dapat θ nolnya, ini nilainya. Nah, ini kita masukkan dalam rumus yang tadi. Jadi rumus ini masukkan lagi. Masukkan nilai θ nolnya, ditambah dengan nilai θ satunya, dikali dengan X satunya ya. Nah, X satunya ini ya X yang kita cari tadi, yaitu nilainya 2,4. Ya. Jadi kita hitung 125 nilai θ nolnya, kemudian θ satunya 39 dikali dengan nilai engine size-nya yaitu 2,4 tadi. Nah, kita dapatlah nilai dari nilai prediksinya yaitu 218. Nah, ini adalah prediksi dari CO2 ya menggunakan teknik regresi. Oke, jadi ini model dari penyelesaian kalau kasusnya adalah melakukan prediksi dengan algoritma machine learning. Nah, jadi kita bisa lihat nanti ya hasil prediksinya ada di sini ya, nilai dari ininya ya, hasil akhirnya. Nah, ini nanti yang akan kita tulis misalnya di dalam kesimpulan. Ya. Jadi berdasarkan ini ya pengukuran, kalau apakah dia termasuk tinggi atau rendah ya. Nah, kalau kita melihat dari sini misalnya, ya ini dengan engine size yang sama, CO2 yang dihasilkan adalah 221, ini tidak jauh berbeda dengan 218,6 ya. Nah, ini kan kita belum sampai ke klasifikasinya, apakah yang 221 ini termasuk CO2 yang tinggi atau rendah. Nah, ini adalah kasus kalau kita menggunakan supervised learning. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Nah, kita masuk ke yang unsupervised. Tapi sebelumnya saya kirimkan dulu absensinya. Masih ada di sini kan? Atau udah? Oke. Nah, link absensinya silahkan diisi. Oke, kita masuk ke yang kedua. Nah, jadi di sini saya mau melihatkan bahwa dalam penelitian ya, dalam penelitian ini itu data yang digunakan adalah data sekunder. Jadi kita tidak perlu lagi mengumpulkan data karena datanya sudah ada ya. Beda dengan ketika kita mempelajari materi sebelumnya mengenai hipotesis penelitian. Di situ data yang digunakan
adalah data primer. Kita mengumpulkan menggunakan kuesioner, ya. Baik, saya lanjutkan lagi. Masih sedikit lagi. Nah, untuk masalah yang kedua yaitu melakukan clustering. Jadi ini misalnya judul penelitiannya clustering customer potensial menggunakan K-means clustering, ya. Kebetulan algoritmanya K-means, ya, kalau untuk clustering ini. Ya, silakan Nick. Ini Pak, absennya tuh nggak bisa diakses Pak katanya, dibatasi tanggapannya Pak. Oke, bentar. Berarti kemarin saya pakai ini kayaknya tuh, ya. Tapi di sini tak ada ininya, ya. Oke, silakan coba lagi, Nick. Udah mau atau belum? Silakan dulu dikabari biar saya tunggu. Kalau belum, Udah bisa, Pak. Udah bisa, Pak. oke, terima kasih. Baik, nah ini judul penelitiannya, rumusan masalahnya, bagaimana mencari customer potensial menggunakan metode K-means clustering. Ya, tentu tujuan penelitiannya adalah mencari. Jadi kita mau mencari tahu customer potensial, ya, yang diselesaikan atau apa ya, yang dihasilkan oleh metode K-means clustering. Nah, jadi nanti kita lihat, oh kalau yang customer potensial ini dia kelompoknya, ya. Nah, tentu kita nanti tahu berdasarkan dari fitur yang ada. Nah, dalam clustering kita akan melakukan pengelompokan pada dataset. Nah, dataset yang kita kelompokkan itu tidak kita tetapkan labelnya atau kita tidak ditetapkan kelasnya, sehingga disebut juga unsupervised. Nah, bagaimana data itu akan mengelompok? Ya, nanti data mengelompok ketika dia memiliki kesamaan. Ya, jadi ketika data tersebut memiliki kesamaan, apa dasarnya? Ya, atau bagaimana tahu bahwa data itu memiliki kesamaan? Nanti ada ukuran jarak. Ya, jadi kalau jaraknya dekat, berarti diasumsikan data itu mirip. Ya, jadi ada ukuran jarak untuk menentukan kesamaan dan ketidaksamaan dari objek. Ya, sehingga nanti dari ukuran jarak ini kita bisa tetapkan, ya, ini objeknya sama sehingga dia masuk dalam klaster yang sama. Ini objeknya tidak sama berarti dia masuk dalam klaster yang berbeda. Nah, ini perbedaan antara klasifikasi dengan clustering. Di dalam klasifikasi datasetnya itu dibimbing, ya, atau diawasi. Jadi kita sudah menggunakan dataset yang berlabel ketika dilakukan proses training. Ya, jadi ini untuk klasifikasi. Jadi ada datasetnya di sini. Nah, 001 ini ada labelnya masing-masing sudah ada. Jadi sudah ada labelnya. Nah, untuk clustering, proses pemodelannya tidak diawasi menggunakan label dataset. Jadi label hanya digunakan untuk memvalidasi model saja. Ya, jadi datanya tidak ada labelnya. Label hanya digunakan untuk validasi model saja. Apakah modelnya sudah bagus atau tidak. Ya. Jadi di dalam clustering atau unsupervised learning itu data dibiarkan untuk melakukan pengelompokan sendiri, ya, dengan algoritma machine learning. Nah, ini perbedaan antara klasifikasi dengan cluster, ya.
Nah, di mana digunakan clustering? Pertama dalam marketing penjualan, ya. Mengidentifikasi pola pembelian pelanggan. Jadi ketika kita mau lihat bagaimana customer ini itu melakukan pembelian. Ya. Kemudian yang kedua, merekomendasikan buku atau film baru pada pelanggan baru. Jadi ketika dilihat polanya seperti apa, model pembelian pelanggan tadi, kita bisa melakukan rekomendasi. Yang kedua di bidang keuangan, jadi misalnya melakukan deteksi penipuan dalam penggunaan kartu kredit. Mungkin kalau Anda berminat, ya ini bagus menurut saya. Ini seingat saya kalau di tempat kita ini belum ada nih. Mungkin kalau ada yang saudaranya yang kerja di bank, yang ngurus kartu kredit, ini mungkin bisa jadi topik penelitian nanti. Maksud saya ini cukup menarik ya. Jadi kita mau melihat pola data ya, yang mana pelanggan yang dianggap sebagai penipu ya, dalam penggunaan kartu kredit. Ya tentu datanya ini diambil dari data bank biasanya ya. Jadi kalau bisa ini datanya diperoleh, data sekundernya kita peroleh, ini cukup menarik ini menurut saya. Atau misalnya mengidentifikasi kelompok pelanggan, misalnya apakah kelompok pelanggan itu loyal atau tidak. Atau bisa juga misalnya, ini belum ada ya di bidang komputasi. Misalnya di bidang komputasi, untuk mendeteksi apakah sebuah paket data itu termasuk intruder atau tidak. Ya, di dalam jaringan komputer itu kan ada yang paket data yang sifatnya intruder. Kalau intruder itu berarti dia mengganggu ya, mengganggu terhadap jaringan komputer. Nah, jadi biasanya yang intruder ini paket data itu dikirim secara terus-menerus biasanya. Ya, nah, ini kalau kita lihat misalnya mau mencari pengelompokan mana yang paket data yang diasumsikan sebagai intruder misalnya. Ya. Untuk misalnya fiturnya salah satunya adalah paket data yang dikirim secara terus-menerus dalam waktu yang singkat misalnya. Kemudian dalam bidang asuransi misalnya bagaimana mendeteksi penipuan dalam analisis klaim asuransi, kemudian melihat risiko dari asuransi pelanggan. Nah, ini adalah beberapa masalah yang bisa diselesaikan menggunakan teknik clustering, dan ini kebetulan masalahnya adalah masalah yang berhubungan dengan atau dekat dengan kehidupan kita sehari-hari lah ini. Ya. Nah, jadi kalau misalnya kita meneliti ini ya paling tidak ada manfaat lah ya ilmu kita itu. Jadi kita bisa berkontribusi terhadap ilmu pengetahuan di sana. Kemudian publikasi ya, bagaimana mengelompokkan berita secara otomatis berdasarkan kontennya. Ini juga termasuk dalam bidang clustering. Kemudian setelah dikelompokkan, nanti akan direkomendasikan artikel berita yang serupa. Jadi misalnya kalau sudah dikelompokkan misalnya ya, nanti akan direkomendasikan misalnya artikel berita yang serupa. Di dalam bidang pengobatan, bagaimana melakukan karakterisasi terhadap perilaku pasien. Dalam bidang ilmu biologi, bagaimana mengelompokkan penanda genetik ya, untuk mengidentifikasi ikatan keluarga. Ini mungkin masuk dalam bioinformatik lah bidang ilmunya. Ya. Nah, kalau bioinformatik ini Anda pasti nanti pakai teknik apalah ya, namanya deep learning lah ya. Karena data dari DNA itu cukup banyak fitur yang bisa diekstrak dari data DNA. Nah, ini adalah beberapa algoritma clustering, mungkin sudah pernah dengar ya. Pertama adalah partisi ya, jadi partitioned based clustering, jadi cluster yang berbasiskan kepada partisi. Ya, ini cukup efisien. Contoh algoritmanya K-means, K-median, fuzzy, K-means, kemudian hierarchy clustering. Ya, nah ya, dalam clustering yang bersifat hierarki ini biasanya bentuknya adalah tree ya. Jadi seperti ini, tree dari cluster.
Nah, contoh algoritmanya ini ya, aglomeratif, divisif. Kemudian yang ketiga adalah density based clustering. Ya, biasanya ini menghasilkan macam-macam bentuk cluster. Ya. Nah, seperti ini biasanya. Nah, ini algoritmanya. Nah, prinsip kerja dari clustering sebenarnya adalah clustering itu bekerja pada data yang tidak diawasi. Jadi dia nanti mengelompokkan data berdasarkan kesamaan pada setiap dataset. Oke. Nah, kalau kita lihat yang sederhana, mungkin yang pernah dipakai yaitu K-means. Nah, algoritma K-means ya, ini masuk dalam partitioning clustering. Ya. K-means ini membagi data menjadi cluster yang tidak tumpang tindih. Jadi ini cluster 1, cluster 2, cluster 3. Data dalam sebuah cluster itu sangat mirip. Jadi berdasarkan tingkat kesamaan. Kemudian data antar kelompok sangat berbeda, berarti tidak sama. Nah, untuk menentukan kesamaan dan ketidaksamaan jadi kesamaan digunakan untuk dataset dalam internal satu cluster. Kemudian ketidaksamaan itu digunakan untuk dataset antar cluster. Jadi kalau mau mengukur kesamaan, kita ukur similarity-nya. Kemudian kalau untuk mengukur apakah data itu beda klasternya, kita gunakan dissimilarity-nya. Ya, dissimilarity-nya. Nah, untuk mengukur similarity, ya biasanya kita menggunakan ini, Euclidean distance. Ini ya. Jadi kita gunakan ini ya, biasanya ini rumus Euclidean. Nah, rumus Euclidean ini ada yang satu dimensi, ada yang dua dimensi. Jadi yang ini kita lihat yang satu dimensi dulu. Kita gunakan untuk mengukur jarak, dua titik menggunakan satu nilai. Kemudian, ya jadi ini rumusnya ya, rumus Euclidean distance. Kita gunakan untuk mengukur similarity-nya, ini rumusnya. Jadi untuk mengukur jarak dari X1 dengan X2, itu diperoleh dari akar kuadrat sigma I dari 0 sampai dengan N, di mana yang dihitung adalah X1 ke I dikurang X2 ke I. Ya, jadi jarak pertama dihitung dengan jarak kedua. Nah, ini contohnya, ini data pertama, ya, ini customer 1, jadi kita sebut ini X1, ini adalah X2, ya. Nah, kemudian yang untuk dua dimensi, ya, ini adalah dua dimensi kita gunakan untuk mengukur jarak dua titik menggunakan dua nilai, ya. Jadi ditambahkan ininya kuadratnya ya. Jadi ini misalnya X1-nya, ini X2-nya ya. Berarti ini X1 ke I, yang ini ya, yang I ya. Nah, kemudian nanti sampai seterusnya sampai ke N ya. Ini I-nya juga ya. Nah, nanti ini akan dibandingkan antara customer 1 dengan customer 2 ya. Age akan dibandingkan dengan age juga, jadi ini X1, ini X2-nya. Kemudian income juga akan dibandingkan dengan income juga. Sehingga ini kita bisa dapat nanti ya, ukuran jaraknya, gini ya. Nah, ini kalau ditambahkan lagi fiturnya ya, dari satu lagi yaitu education misalnya. Jadi kita tinggal tambahkan saja titiknya di sini ya. Nah, bagaimana cara kerjanya? Misalkan ada data yang memiliki atribut age dan income, dan ini tersebar dalam matrik dua dimensi. Kita gambarkan sebagai berikut ya. Jadi ini gambarnya. Nah, ini customer 1, ya, ini age-nya, kemudian ini income-nya. Customer 2, ini age-nya, ini income-nya.
Kemudian customer 3 ini age-nya, ini income-nya. Kita mau melihat ya dari 3 customer ini ya masuk kelompok mana dia. Ya, apakah customer 1 itu sama kelompok dengan kelompok 2 atau tidak ya. Nah ini datanya, ya, ini income-nya, kemudian ini data age-nya ya dalam bidang 2 dimensi. Nah pertama kita inisialisasi K-nya. Jadi apa namanya ya? K-nya ini kita jadikan sebagai nilai pusat ya, atau nilai pusat untuk menentukan pengelompokannya nanti. Dan ini di awal biasanya nilai K ini ditentukan secara random. Maaf, yang K-nya ini menjadi nilai untuk penetapan kelompoknya. Jadi kita tetapkan dulu nanti K-nya sama dengan 3. 3 ini jadi pengelompokannya. Jadi akan dibentuk 3 kelompok. Nah, untuk menentukan nilai awal dari K-nya ini dipilih secara random. Jadi ditetapkan nilai awalnya acak dulu. Ini contohnya ya. Jadi untuk sentroid pertama untuk K1 itu nilai randomnya, nilai awalnya adalah 5, untuk X1-nya ya 5. Kemudian untuk ini sumbu Y-nya ini 5. Kemudian untuk sentroid 2 nilai X-nya 8, untuk sumbu Y-nya nilainya 5. Kemudian untuk C3 untuk kelompok yang ketiga nilai X-nya 6 dan nilai Y-nya 3. Lalu kita hitung jarak setiap titik dataset dengan 3 sentroid yang telah ditentukan secara random. Nah, ini data yang tadi yang sudah kita punya. Contohnya ya. Jadi datanya ada banyak nih. Misalnya data customer 1 ya. Sudah menyebar di sini misalnya customer 1, customer 2, customer 3 sampai customer KN. Kemudian kita hitung jaraknya ya. Nih, misalnya jarak ini dekat ke C1 atau C2 atau C3 misalnya. Ya, kalau dia misalnya dekat ke C1 berarti dia masuk klaster 1. Kalau dia masuk ke C2 berarti dia masuk klaster 2. Kalau dia dekat ke C3 berarti nilainya masuk ke klaster 3. Nah, langkah ketiga tadi kalau yang kedua kita hitung jarak setiap titik dataset dengan 3 sentroid yang telah ditentukan. Kemudian yang ketiga kita tetapkan setiap titik dataset ke sentroid terdekat. Jadi ini sudah ditetapkan bahwa ini masuk dalam C1, ini masuk dalam C2, dan yang ini masuk dalam C3 misalnya. Nah, sehingga ketika kita sudah menetapkan setiap titik pada dataset ke sentroid terdekat, akan terbentuk Voronoi diagram ya yang menunjukkan pembatas antar klaster. Ya, jadi kita bisa lihat ini ya. Nah, kira-kira gini lah nih nanti ya. Berarti ini klaster 1, ini klaster 2, ini klaster 3. Nah, kemudian kita tetapkan setiap titik dataset ke sentroid terdekat dan hitung SSE-nya. SSE adalah jumlah error yang terjadi antara titik dataset dengan sentroidnya. Nah, tugas dari K-means adalah memperkecil nilai SSE di setiap iterasi. Ya. Langkah yang keempat, kita hitung sentroid baru dari setiap klaster yang dari 3 klaster tadi, yaitu C1, C2, dan C3, ditetapkan lagi klaster barunya. Jadi kalau tadi klaster lamanya ada di sini, ya. Kemudian kita tetapkan ke sini misalnya. Kemudian C2-nya juga begitu, C3-nya juga begitu. Ulangi proses dari 2 sampai dengan 4, ya, sampai dengan nilai SSE tertentu, atau indikator lainnya, tidak ada perubahan label kelas pada masing-masing titik. Artinya tidak ada perubahan pada klaster. Ya, jadi kita bisa lihat misalnya ini itu sudah tidak bisa lagi dirubah nilainya. Dia sudah menetapkan bahwa yang kelompok ini itu dekat dengan klaster 1. Nah, kalau sudah berarti
iterasinya berhenti. Ini misalnya dekat dengan klaster 3. Misalnya, di sini ya. Dan yang ini sudah dekat dengan klaster 2. Nah, kalau begini sudah iterasinya sudah berhenti. Artinya proses pengelompokannya sudah selesai. Nah, dalam algoritma K-mean clustering, ya, prinsip kerjanya pertama kita tetapkan secara acak centroidnya dulu. Jadi secara nilai centroid ini ditetapkan secara acak. Tentu sebelum menetapkan nilai centroid kita tetapkan dulu nilai K-nya. Berapa K-nya yang akan dibentuk atau klasternya. Nah, nilai centroid ini satu untuk setiap klaster. Kemudian yang langkah kedua, hitung jarak setiap titik dari setiap centroid. Jadi hitung jarak setiap titik yang ada dari setiap centroid. Kemudian tetapkan setiap titik data atau objek ke pusat centroid terdekatnya. Nah, ini akan membentuk klaster. Kemudian yang keempat, hitung ulang posisi centroid. Jadi ini yang langkah 2 sampai dengan 4 ini berulang. Kapan berhentinya? Ya, kalau centroidnya tidak lagi berubah. Ya, jadi setiap titik data, ya, titik data ini, setiap titik data itu sudah dekat ke pusat centroidnya dan tidak mengalami perubahan. Kalau sudah tidak mengalami perubahan, artinya iterasinya akan berhenti. Nah, untuk menghitung keakuratan hasil dari K-means, ya, ada dua pendekatan. Pertama, pendekatan eksternal. Caranya membandingkan klaster dengan nilai sebenarnya. Yang kedua, pendekatan internal, yaitu rata-rata jarak antar titik data dalam sebuah klaster. Nah, ini menjadi metode evaluasi. Jadi ini adalah metode evaluasi dalam unsupervised learning. Ya, kalau misalnya kita menggunakan supervised tadi, salah satu metode evaluasinya adalah MSE, mean square error. Nah, bagaimana memilih K dengan menghitung jarak antara rata-rata? Jadi dengan menghitung jarak rata-rata antara titik data ke centroid, maka kita dapat menentukan jumlah centroid K yang optimal. Jadi misalnya kita bingung nih menentukan berapa sih mau dibuat klasternya ya. Caranya misalnya untuk menentukan berapa kelompok yang mau dibuat ya. Pertama kita hitung saja jarak rata-rata antara titik data ke centroid. Maka kita bisa nanti menentukan jumlah centroid K yang optimal. Artinya kalau kita lihat berapa nilai rata-rata dari setiap datanya, kita bisa duga ya berapa nilai K-nya. Nah, ini untuk menentukan jumlah K yang optimal ya, ini ada nilai elbow point-nya namanya ya. Jadi kalau kita lihat ininya ya, nilai K-nya ya. Ini untuk menentukan kelompoknya. Misalnya ini nah, ini yang sumbu Y-nya adalah jarak rata-rata dari titik data ya ke centroid cluster. Ya. Jadi kalau kita lihat ini ya. Nah, rekomendasinya biasanya jumlah K yang optimal itu terletak pada elbow point. Jadi kalau kasusnya ini elbow point-nya berada pada K yang kelima. Nah, itu adalah teknik dalam penelitian komputasi di bidang machine learning. Nah, jadi bagaimana kita membuat dari rumusan masalah? Ya, kalau rumusan masalahnya penelitiannya menggunakan pendekatan supervised, ya, maka kita perlu mengukur akurasi. Ya. Nah, salah satu bagaimana mengukur akurasi, misalnya menggunakan metode evaluasi mean square error. Nah, kalau kita mau menentukan pengelompokan, ya kita menggunakan cluster atau unsupervised learning. Algoritmanya adalah clustering. Nah, di dalam clustering, metode evaluasinya ada dua, yaitu menggunakan pendekatan internal dan menggunakan pendekatan eksternal. Nah, beberapa dari contoh tadi mungkin bisa menjadi inspirasi ya. Kira-kira nanti kalau Anda melakukan penelitian di bidang machine learning. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk hari ini. Kalau ada pertanyaan silahkan.
Baik, tak ada pertanyaan ya? Nah, kalau tidak ada pertanyaan, kita mau bahas tentang apa namanya nih? Sedikit, ini karena waktunya sedikit saja. Saya mau bahas terkait tentang review kemarin. Jadi setelah saya baca, ya mungkin masih banyak apa ya, beberapa pemahaman yang masih belum pas tentang review terhadap jurnal. Ya. Jadi dari 3 jurnal itu sebenarnya kita mau mencari, pertama adalah hal yang akan diselesaikan oleh jurnal tersebut. Yang pertama, jadi apa saja masalah yang diselesaikan oleh jurnal penelitian tersebut. Yang kedua, kita mau melihat benang merah antara satu jurnal dengan jurnal yang lain. Jadi apa hubungannya? Nah, biasanya hubungan ini misalnya kita tampilkan dalam bentuk apa kesamaannya, kemudian apa perbedaannya. Ya. Nah, jadi tidak tidak miss dan tidak terkesan bahwa jurnal itu berdiri sendiri. Nah, jadi kalau misalnya dari 3 jurnal, ya, kalau kita bahas misalnya jurnal pertama, jurnal kedua, lalu jurnal ketiga, ya nanti dia diambil benang merahnya, di mana samanya, di mana bedanya. Ya. Nah, ini yang belum saya lihat ya dari pembahasan terhadap review yang kemarin. Beberapa ada yang mulai mendekati ya, tapi cukup banyak kayaknya yang tidak mendekati. Jadi masih agak kesulitan mencari benang merah antara satu jurnal dengan jurnal yang lain. Ya, mungkin hasil evaluasi saya mungkin juga ya, ini mungkin karena pengalaman juga ya, karena belum pernah mungkin ya, mungkin pengalaman belum pernah melakukan review terhadap jurnal. Jadi mungkin saja masih kesulitan bagaimana mencari hubungan antara satu jurnal dengan jurnal yang lain gitu. Ya. Apalagi misalnya yang yang mau dibaca itu jurnal bukan dalam bahasa kita. Nah, ini makin kesulitan. Ya. Nah, untuk yang tugas ketiga kan seharusnya saya mau meminta Anda mereview 5 jurnal, kan begitu kan? Mungkin saya koreksi, jadi tidak mungkin lagi saya minta review 5 jurnal. Untuk yang 3 jurnal aja menurut saya belum pas lagi. Ya. Jadi nanti saya minta Anda mereview 1 jurnal saja, kembali lagi seperti tugas pertama. Tapi yang jurnal yang 1 yang Anda review ini, nanti Anda presentasikan. Ya. Jadi bahaslah secara komprehensif. Ya. Jadi dibahas secara komprehensif. Nah, saya mungkin kembali saja ke review jurnal pertama, bagaimana teknik mereview menggunakan mind map kemarin. Beberapa kelompok ada yang menurut saya yang bagus, yang saya kasih nilai yang 100 misalnya, berarti menurut saya sudah mendekati atau sudah mulai paham bagaimana cara membuat mind map ya. Mungkin saya review sedikit bagaimana cara membuat mind map-nya. Di instruksi saya kemarin sudah cukup jelas ya. Saya minta Anda menulis per bab yang ada di jurnal, kan gitu ya. Jadi misalnya ada introduction, berarti tulislah introduction-nya apa. Kemudian ada misalnya problem, ya, research problem misalnya. Ya tulislah apa research problemnya. Kemudian misalnya result and discussion, apa result and discussion-nya. Ya. Kemudian kalau ada konklusi, tulislah konklusinya. Kalau ada abstrak, tambahkan abstraknya. Ini mungkin yang terlewat sama saya kemarin. Tapi ada satu kelompok yang menulis abstrak. Nah, itu bisa bisalah merasa nanti yang kelompoknya yang merasa menulis abstrak. Jadi menurut saya bagusnya, dia memang ditulisnya betul-betul semua struktur yang ada di jurnal tersebut. Jadi ada yang satu kelompok, saya lihat
itu bagian abstrak pun dibuatnya dalam mind map-nya. Jadi ada abstrak, ada introduction, ada research problem, kemudian ada result and discussion, kemudian ada konklusi. Ya. Nah mungkin yang perlu ditambahkan ini, ID misalnya. Jadi saya ini dulu lah ya, yang Xmind ini. Misalnya, bentar sambil membuka. Mana dia? Pustaka yang gitu masih. Kenapa? Kan kata Bapak setiap itu dimasukin. Kalau daftar pustaka yang di jurnal itu masuk juga, Pak? Oh, daftar pustaka enggak? Bentar saya buka yang ada saja lah, yang kemarin sudah dikerjakan ya. Ada yang sudah ngerjakan, mana kelompok, mana kemarin. Metodologi penelitian. Cari. Tugas mahasiswa. Kemana bagian? Tugas 1. Oke. Saya lupa yang kelompok yang pakai abstrak, tapi ada dia pakai abstrak kemarin. Ya. Mungkin saya belum sempat kasih apa kemarin ya, kasih petunjuk bahwa abstrak masuk, tapi menurut saya bagus, jadi dia masukkan juga seluruhnya, mulai abstrak ya. Oke, sekarang coba saya pakai yang ini saja dulu, yang mana ya? Oke, ini contoh ya. Nah, ini kan sudah dibuat, ini ada pengantar, kemudian ada apa lagi nih? Desain kontrol, kemudian ada hasil dan pembahasan, lalu ada kesimpulan. Nah, mungkin di sini nanti tambahkan ya. Misalnya di sini ditambahkan misalnya apa ya? Kok label. Subtopik ya. Misalnya di sini abstraknya. Ya. Abstrak. Nah, nanti di sini abstraknya ini sebenarnya nanti kita akan bahas sebentar ya. Di sini sudah ada sebenarnya intisari dari semua penelitian ini. Jadi kalau mau baca cepat dari penelitian, lihat abstraknya. Karena di abstrak itu sudah tergambar intisari dari penelitian. Kemudian apalagi yang ditambahkan ini ID misalnya ya. Nanti ID coba, ID ini mungkin bisa kita lakukan di sini. ID ini apa saja? Misalnya yang kita isi di sini, siapa nama autornya misalnya. Misalnya author name ya. Jadi siapa nama pengarangnya? Kemudian apa saja lagi? Misalnya nama ininya. Nama jurnalnya. Ya.
Ini termasuk nama jurnal dengan tahun terbit misalnya dengan ya. Kemudian siapa penerbitnya misalnya. Ini perlu ini untuk identifikasi awal saja ya. Nah, misalnya author name-nya siapa misalnya ya. Kita kasih nama misalnya. Misalnya Fitri misalnya ya, 2 orang misalnya. Kemudian siapa lagi ya? Atau dibuatlah sini misalnya Fitri 1 misalnya ya. 2 2-nya enggak bisa ya. Nah, enternya pakai apa nih? Enter insert ya. Ya enggak bisa. Atau koma aja 2 misalnya. Feby misalnya ya. 3 misalnya, Beson misalnya. Nah, ini perlu dituliskan misalnya nama dari autornya. Kemudian misalnya nama jurnalnya apa misalnya. Kasih misalnya, nama jurnalnya misalnya jurnal IEEE Access misalnya. IEEE Access misalnya ya. Kemudian tahun berapa misalnya 2019 misalnya. Lalu publishernya siapa misalnya. Publishernya dibuat lagi IEEE. Ya. Jadi ini untuk identitas dari jurnal. Oke ya. Nah, untuk abstrak ini bisa kita bagi begini. Jadi di abstrak ini sebenarnya sudah ada ininya ya. Introduction-nya apa ya. Kemudian di sini juga sudah ada research problemnya apa ya. Jadi masalah penelitiannya apa, itu sudah ada di sini juga biasanya. Lalu tujuan penelitiannya apa. Kemudian hasilnya apa ya. Lalu kesimpulan juga sudah ada. Ini biasanya sudah ada, oke ya. Nah, saya mau melihatkan pada Anda bagaimana kita membaca abstraknya. Jadi ini nanti jadi ini juga ya. Mudah-mudahan nanti ketika Anda baca jurnal ya, supaya bisa cepat membacanya. Misalnya mau mereview beberapa jurnal, lihat pertama abstraknya dulu. Baru setelah itu dilihat ke isi dalamnya. Jadi sebenarnya di abstrak sudah tergambar hasilnya ya. Oke, sebentar saya stop share. Kemudian saya mau buka contoh abstrak yang bisa kita gunakan. Nah ini ya. Nah ini kan sudah ada datanya nanti. Nama pengarangnya ini ya. Kemudian nama jurnalnya ini ya. Lalu tahun terbitnya ada, nah tahun terbitnya di mana ya? Nah ini ada. Tahun terbitnya 2019 ya. Nah ini publishernya ya. IEEE ORG. Nah kita mau lihat ke abstrak dulu. Ya. Bisa dilihat. Si kecil tulisannya. Oke, sudah cukup ya. Mungkin sudah cukup jelas. Siapa pula nyoret nih? Siapa yang coret nih? Ada coretan warna kuning nih. Nah, kita lihat ini ya, ini abstraknya. Jadi di sini sebenarnya sudah tergambar. Jadi dia bilang ya, ini pengantarnya dulu ya. Yang ini bagian ini adalah pengantarnya.
Nah, ini adalah masalah penelitiannya. Jadi apa saja yang mau disajikannya, ini terlihat di sini. Jadi kalau ini pengantarnya, ini masalah penelitiannya. Jadi yang akan dia selesaikan tuh ini lah. Ya, jadi ada overview terhadap smart contract berbasis smart contract yang menggunakan blockchain ya, secara komprehensif dan sistematis. Jadi ini yang mau diinikannya ya. Jadi ini masalah yang akan dia sajikan. Jadi ini keseluruhan bagaimana menampilkan gambaran dari smart contract ya, yang mendukung blockchain ya, secara sistematis dan komprehensif. Nah, apa tujuannya? Ini tujuannya kan nampak di sini. Ini tujuannya. Tujuannya Kok di sini? Sebelah ya. Jadi tujuannya itu memberikan atau menstimulasi ya penelitian pada masa yang akan datang ya, pada bidang atau pada area blockchain berbasis smart contract yang mendukung blockchain. Jadi ini tujuan penelitiannya. Nah, jadi masalahnya ini sebenarnya udah nampak di sini masalahnya. Ini tujuan penelitiannya. Nah, lalu yang akan dituliskannya ya. Jadi dari masalah yang mau diselesaikan tadi, smart contract yang mendukung blockchain secara sistematis dan komprehensif itu di breakdown menjadi beberapa bagian. Pertama adalah bagaimana ini mekanisme dan platform yang digunakan untuk smart contract yang mendukung blockchain. Yang pertama. Jadi ini yang dari yang masalah tadi ini di breakdown menjadi bagian pertama ini. Nah, ini terkait juga dengan ini. Jadi kebetulan ada N-nya berarti sampai sini nih. Nah, nih. Jadi mekanisme, operasi dan platform dari smart contract yang mendukung blockchain, kemudian kerangka penelitian ya, mengusulkan kerangka penelitian untuk smart contract ya, berbasiskan arsitektur 6 layer yang baru gitu ya. Jadi ini yang pertama yang mau diselesaikan ya. Jadi dari masalah tadi di breakdown menjadi masalah pertama ini. Yang kedua ini. Jadi yang kedua adalah tantangan secara teknikal dan legal ya. Jadi secara aspek hukum dan secara teknis ya. Sejak ini ya, penelitian yang sedang berlangsung pada saat ini. Dan itu dia sajikan. Jadi dia mau menampilkan bagaimana tantangan secara teknis dan legal ya, dari penelitian yang penelitian yang sedang berlangsung pada saat ini. Lalu yang ketiga, dia menampilkan beberapa jenis dari skenario aplikasi. Ya, jadi beberapa jenis dari skenario penerapan smart kontrak berbasiskan blockchain. Dan yang terakhir ya, dia akan membahas ya tren pengembangan masa depan dari smart contract. Ya. Nah, kemudian di sini dibilang lagi paper ini ditujukan untuk memberikan panduan. Jadi ini bukan tujuan penelitian ya, jadi sebenarnya tujuannya itu yang ini menurut saya. Jadi bagaimana tujuannya menstimulasi ya penelitian selanjutnya ya terhadap kemunculan area penelitian ini. Nah dari sini kita bisa lihat nanti ya kan sudah ada nih masalah penelitian sudah ada ya tujuan penelitian sudah ada. Kemudian masalah tadi di breakdown menjadi beberapa bagian. Ini sajalah yang akan kita selesaikan. Jadi nanti kita fokus saja di sini. Kita sudah dapat nih masalah penelitian apa,
tujuan penelitian apa, kemudian masalah di breakdown menjadi 4 penelitian, ya. Kemudian ini adalah hasilnya ya, hasil dan kesimpulannya. Jadi di sini dikatakan bahwa hasil dari penelitian ini ya nanti memberikan panduan ya yang membantu ya dan menjadi referensi untuk usaha penelitian di masa yang akan datang. Nah, ini sudah nampak dia dari sini ya hasil ataupun kesimpulan yang akan diberikannya. Nah, nanti ini saja yang dilihat ya. Jadi kalau kita lihat sudah ada ya. Lihat nanti di introduction-nya kira-kira apa yang sesuai dengan yang di sini. Ambil saja yang berdasarkan yang sudah ada di sini. Nah, cari di sini kira-kira yang mendukung dari abstrak. Kemudian untuk masalah penelitian, ya, ini masalah penelitiannya. Jadi kita dibahasnya. Ya. Nah ini adalah bagaimana masalah tadi dia breakdown menjadi beberapa bagian. Jadi pertama masalahnya adalah di smart contract itu bagaimana mekanisme operasional dari smart contract. Kemudian ini ya di dalamnya. Kemudian satu lagi adalah bagaimana mempropose tadi apa baru ya arsitektur yang baru ya. Jadi bagaimana mengusulkan arsitektur yang baru. Nah di sini sudah ada nih arsitektur yang baru yang dia usulkan. Nah kemudian ini tantangannya, tantangan dari aspek hukum dan aspek teknis. Ya kira-kira ambil saja yang mana aspek hukumnya, mana aspek teknisnya ya. Nah ini aspek hukumnya. Nah kemudian ada aplikasi ya penerapan dari beberapa skenario penerapan dari smart contract. Nah ini tengok saja misalnya di bidang finance apa saja masalahnya security. Ya, ambil misalnya security. Kalau dia bilang finance, dia misalnya di dalam apa namanya itu tadi mind map-nya tadi misalnya di bagian aplikasi skenario of smart contract misalnya ada finance subtopiknya. Di dalam subtopik finance nanti ada subtopik lagi security misalnya. Nah, security-nya dituliskan misalnya. Nah, dia bilang di dalam keamanan apa aja masalahnya, atau bagaimana solusinya, sudah ada enggak, sesuai enggak dengan yang ini, ya yang disampaikannya. Kemudian di bidang asuransi misalnya. Kemudian di bidang perdagangan, keuangan misalnya ya. Nah ini nanti yang dituliskan di dalam mind map-nya. Nah, terakhir nanti ada konklusinya. Nah, di konklusi ini ya dia sampaikan lagi penguatan ya. Jadi bahwa tujuan dari apa ya atau hasil dari penelitian ini nanti bertujuan untuk memberikan panduan ya yang berguna untuk usaha penelitian di masa yang akan datang. Ya, jadi di sini ditegaskannya lagi bahwa akhirnya ya tren pengembangan masa yang akan datang ya yang didiskusikan. Jadi fokus dari paper ini adalah memberikan review yang sistematis dari smart contract dan mengidentifikasi beberapa masalah penelitian yang perlu untuk ditangani pada penelitian selanjutnya. Ya, jadi kembali dia tegaskan lagi di bagian konklusinya. Nah, jadi itu cara misalnya mau membaca jurnal secara cepat. Jadi lihat dulu di bagian abstrak, kemudian setelah di bagian abstrak terlihat bagian-bagiannya, mulailah melacak atau melihat per bagian-bagian yang sudah disebutkan di abstrak tadi. Nah, tapi mungkin ya untuk beberapa jurnal yang bagus, mereka sudah punya struktur seperti ini. Kalau misalnya jurnal yang misalnya kurang bagus, ya kadang-kadang abstrak juga tidak mempunyai struktur seperti ini. Jadi di abstrak belum tergambar intisari dari penelitian.
biasanya kalau ini ya jurnal yang bagus ya mereka dari abstrak saja sudah nampak itu apa kira-kira yang akan dilakukan oleh penelitian ini. Oke, begitulah menurut saya. Oke, ada lagi? Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Baik, kalau tidak ada, kita cukupkan. Sekarang udah pertemuan berapa? Pertemuan 7 ya. Oke, berarti minggu depan kita masuk dulu ya sebelum kita UTS. Jadi mungkin UTS-nya nanti pertemuan 9. Nah, untuk minggu depan saya harap nanti untuk jurnal review-nya itu sudah bisa dikirim sebelum hari Senin karena saya mau review ya. Kalau bisa hari Minggu ya dikirim ya. Saya usahakan hari ini ngirim jurnalnya. Jadi mungkin yang kemarin yang 3 itu juga terlalu mepet waktunya ya. Waktunya sekitar berapa? 4 hari. Lalu Anda harus review 3 jurnal. Mungkin jadi apa juga ya. Itu jadi salah satu faktor juga mungkin tidak optimalnya pekerjaan Anda ya. Nah ini saya usahakan nanti hari ini jurnal yang per kelompoknya akan saya kirim 1. Tapi tadi seperti yang saya bilang, bahaslah secara komprehensif sesuai dengan petunjuk yang sudah saya berikan tadi. Jadi yang tugas ketiga ini tadi awalnya saya mau minta Anda mereview 5 jurnal, ya saya ganti jadi 1 jurnal saja. Nah, kalau tidak ada pertanyaan kita cukupkan. Terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.